Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Perkenalkan, saya Irma Ami Pikoli dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 13 dengan tema Kemerdekaan Sejati dalam Pelayanan Kasih. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang terbuka, rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan, untuk dapat memahami renungan ini, untuk membentuk hidup kami, dan menjadikan kami semakin serupa dengan kasih-Mu. Hadirlah dan tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat utama renungan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Galatia 5, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya telah dimerdekakan dari kewajiban menaati hukum Taurat secara ketat. Kemerdekaan ini adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Artinya, kita tidak perlu lagi terikat pada aturan-aturan yang kaku untuk memperoleh keselamatan. Namun, seringkali orang salah paham seolah-olah kebebasan ini berarti boleh hidup seenaknya. Padahal, kemerdekaan sejati bukanlah hidup tanpa aturan, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Paulus dengan tegas meluruskan kesalahpahaman ini. Ia menekankan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh menjadi kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, tujuan dari kemerdekaan itu adalah melayani seorang yang lain oleh kasih. Saudara-saudari, inilah inti dari kemerdekaan sejati menurut Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 13. Yang pertama, kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti kita bebas hidup semaunya. Kita dibebaskan dari dosa, bukan untuk berbuat dosa, melainkan agar kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan itu memberi kita kesempatan untuk melayani dengan kasih, bukan karena tuntutan atau rasa takut, tapi dari hati yang tulus dan penuh syukur. Ketiga, saat kita melayani sesama, kita sedang menggenapi hukum Kristus, yaitu saling menanggung beban dan mencerminkan kasih-Nya di dunia. Keempat, kasih yang sejati bertentangan dengan keinginan daging. Jika keinginan daging memecah belah, kasih justru mempersatukan dan membawa damai. Dari pemahaman ini, kita bisa menarik beberapa langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita diajak untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, baik secara jasmani, emosional, maupun rohani. Yang kedua, kita belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama,
bukan hanya mengejar keinginan pribadi. 3. Kita terdorong untuk membangun kebersamaan, bukan menciptakan perpecahan. Dan yang terpenting, kita dimampukan untuk melayani dengan hati yang tulus dan sukacita sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani dalam kasih. Saudara-saudari terkasih, mari kita jawab panggilan ini. Gunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk menjadi berkat, menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga, di tengah jemaat, maupun masyarakat. Sebab di sanalah kemerdekaan sejati itu nyata. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah kemerdekaan sejati yang Engkau berikan. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kasih, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Ajari kami melayani dengan hati yang rela dan hidup yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.